وآمننا بعد الخوف. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Adik-adik yang di luar untuk membuat shaf, kemudian mendengarkan khutbah. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar ketakwaan, sebagaimana yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala firmankan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat kecuali di atas keislaman. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus salah satunya untuk menyempurnakan adab, sebagai penyempurna dari adab-adab yang telah ada, menyempurnakan akhlak-akhlak yang telah ada dari zaman dulunya. Dan di dalam syariat kita banyak hal yang telah diajarkan kepada kita tentang adab-adabnya. Salah satunya adalah tentang adab Jumat, khususnya tentang adab kita salat berjamaah, salat Jumat ini beserta khutbahnya. Di antara adab Jumat, jadi sangat penting kita ketahui bahwa yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan sangat penting juga diketahui oleh adik-adik kita dan anak-anak kita, agar kemudian kita bisa mengajarkan kepada mereka bagaimana Jumat yang sebenarnya, pelaksanaan ibadah Jumat yang tepat. Pertama adalah mandi. Di antara adab Jumat adalah mandi. Sebelum kita datang ke masjid, mandi dulu. Dan mandi yang dimaksud adalah mandi sebagaimana mandi wajib. Sebagaimana mandi wajib. Dan terkait dengan mandi ini, para ulama berselisih pendapat apa status hukumnya. Sebagian ulama mengatakan wajib berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi hari Jumat wajib bagi setiap orang yang telah baligh. Sehingga mazhab Zahiriyah yang dipimpin oleh Abu Daud Al-Zahiri mengatakan mandi hari Jumat wajib. Kemudian yang kedua, pendapat jumhur atau kebanyakan para ulama, mereka memandang bahwasanya mandi di hari Jumat itu hukumnya sunnah muakkadah. Hal ini setelah dilakukan kompromi dalil, karena di sisi lain ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa biha wa ni'mat, wa man ittasala fal ghuslu afdal." Siapa yang berwudu, maka itulah yang sebenarnya, itu yang lebih baik. Dan siapa yang mandi, maka mandi lebih utama.
Jadi maksudnya siapa yang mencukupkan diri pada hari Jumat dengan wudu itu baik. Tetapi barang siapa yang mandi itu yang lebih utama. Berdasarkan kompromi dalil ini dengan dalil yang tadi bahwasanya wajib bagi setiap yang balik mandi, lahirlah keputusan bahwasanya status hukum mandi di hari Jumat hukumnya sunnah muakkadah. Ini pendapat kedua dari jumhur ulama atau kebanyakan para ulama. Dan di tengah-tengahnya ada satu pendapat lainnya. Dan ini pendapat yang dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihi. Beliau berpendapat bahwasanya mandi di hari Jumat wajib bagi sebagian orang dengan ciri-ciri tertentu. Jika dia berkeringat atau dia mengeluarkan bau yang tidak sedap, maka wajib atas dirinya mandi pada hari Jumat. Intinya kaum muslimin, di antara adab Jumat mandi. Kalau seandainya kita mudah bagi kita untuk mandi, maka itulah yang harus kita ambil. Terlebih apabila kita mengeluarkan bau yang tidak sedap dari badan kita. Karena malaikat tata'adza bima yata'adza banu Adam. Karena sesungguhnya malaikat itu terganggu dengan hal-hal yang mengganggu keturunan Adam alaihi salam. Salah satunya bau yang tidak sedap. Sehingga kita perhatikan adab yang pertama ini. Yang kedua, di antara adab Jumat adalah at-tabkir, untuk bersegera datang ke masjid. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man igtasala yaumal jum'ah." Barang siapa orang yang mandi pada hari Jumat, thumma raha fi sa'atil ula, kemudian dia berangkat pada jam pertama. Jam pertama ini kadar waktu tertentu, bukan jam sesuai dengan jam kita, tidak, tapi kadar waktu tertentu. Faka'annama qarraba badanah. Siapa yang berangkat di jam pertama seakan-akan dia telah berkorban dengan seekor unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah. Siapa orang yang berangkat pada jam kedua, maka seakan-akan faka'annama qarraba baqarah, seakan-akan dia telah berkorban dengan sapi. Pada jam ketiga seakan-akan qarraba kabshan aqran, seakan-akan dia berkorban dengan kambing yang bertanduk. Orang yang berangkat pada jam keempat seakan-akan dia berkorban dajajah dengan seekor ayam. Wa fi sa'atil khamisah, siapa yang berangkat pada jam kelima seakan-akan dia berkorban dengan baidah atau telur. Dan spesifiknya kapan itu dimulai jam pertama ini, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan dimulai mendekati zawalus syams, dimulai mendekati waktu tergelincirnya matahari. Sebagian ulama sebutkan itu dekat-dekat jam 11. Tetapi kebanyakan para ulama berpandangan bahwasanya jam pertama itu dimulai setelah beberapa waktu duha. Jadi dimulai matahari naik sepenggalan, kemudian kita tambah sedikit waktu untuk persiapan mandi lain halnya. Waktu itulah dianggap sebagai waktu pertama untuk pergi ke masjid. Sehingga kalau kita lihat mungkin jam 9, awal-awal jam 9, ini waktu yang sangat dianjurkan untuk tabakir ke masjid. Karena pahalanya sangat besar sekali. Seakan-akan kita berkorban dengan onta, seakan-akan kita berkorban dengan sapi jika waktunya telah bergeser ke waktu selanjutnya. Dan apabila kita mepet ke
kepada waktunya Jumat, seakan-akan kita berkorban dengan sebutir telur. Dan apabila kita datang ke masjid setelah khatib naik mimbar, maka hilang keutamaan bersegera bagi dirinya. Karena sebenarnya malaikat berdiri di pintu-pintu masjid, yaktubuna al-awwal fal-awwal. Dia akan menulis siapa orang yang pertama hadir, siapa orang yang pertama datang. Fa idza kharaja al-imam yakhutub, dan apabila imam atau khatib telah naik mimbar, yasma'una dzikr. Malaikat yang semulanya mencatat orang yang hadir ke masjid, siapa yang pertama, siapa lagi yang datang, siapa yang lagi yang datang, ketika khatib telah naik mimbar, maka para malaikat telah menutup buku tulisannya dan duduk mendengarkan khutbah. Sehingga orang yang datang setelah khatib naik mimbar hilang keutamaan bersegera ke masjid bagi dirinya. Dan hadis ini juga menjadi penguat dan dalil bahwasanya pada asalnya seorang imam atau khatib itu datang di last minute, datang di akhir-akhir. Fa idza kharajal imam, dan apabila imam telah datang ke masjid, naik mimbar, kemudian malaikat menutup buku-buku mereka dan mendengarkan khutbah. Ini hukum asalnya. Tetapi tidak ada masalah juga imam datang lebih awal, karena ditakutkan kondisi jalanan yang tidak sesuai dengan prediksi itu. Bisa jadi macet, apalagi kalau tempatnya yang jauh, perlu persiapan yang lebih cepat. Karena tidak mudah mencari pengganti dari imam atau khatib yang berkhutbah pada hari itu. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang rahmati Allah tabaraka wa taala. Sehingga kita harus berusaha untuk tabkir ke masjid, berusaha untuk bersegera datang ke masjid untuk mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan keutamaan yang tadi disebutkan. Kemudian yang ketiga, ini kita cukupkan dengan 3. Yang ketiga adalah mendengarkan khutbah. Di antara adab Jumat adalah mendengarkan khutbah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah amsik faqad laghaw." Apabila engkau katakan kepada saudaramu, diam di hari Jumat, maka engkau telah berbuat hal yang sia-sia. Dalam hadis ini menunjukkan perbuatan amar ma'ruf saja, perbuatan nahi mungkar, mencegah dari yang mungkar, melarang orang untuk diam, melarang orang untuk berbicara ketika khutbah sedang berlangsung, dia dianggap melanggar adab dari Jumat. Apalah lagi orang-orang yang ngobrol atau scroll HP, lihat HP. Karena di antara bentuk ansik, makna ansik kata Syekh Sa'di rahmatullah alaihi adalah fokus untuk mendengarkan dan diam. Jadi kalimat ansik itu tidak boleh ada kesibukan apapun. Oleh karenanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massal hasa faqad lagha." Siapa orang yang bermain-main kerikil ketika Jumat, maka dia telah berbuat hal yang sia-sia. Kalau dulu kan main kerikil, kalau sekarang orang-orang main karpet. Barang siapa yang menyibukkan jarinya dengan sesuatu hal
yang lain selain dari mendengarkan khutbah, maka itu telah membuat dirinya jatuh kepada perbuatan yang sia-sia. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, khutbah Jumat adalah sesuatu yang perlu diikuti dengan adab-adabnya. Mendengarkan khutbah yang sedang berlangsung, memperhatikan dengan fokus tanpa kesibukan yang lain-lain. Dalam hadis dipakai kata diksi ansik. Di dalam bahasa Arab sebenarnya kata untuk mendengarkan itu banyak, pilihan kata untuk mendengarkan itu banyak. Tetapi kata ansik ini lebih memiliki makna yang lebih dalam, yaitu dia tidak boleh sibuk dengan yang lainnya. Dia fokus mendengarkan, telinganya tertuju kepada perkataan yang disampaikan, tangannya tidak boleh sibuk dengan yang lainnya. Karena kadang kita mendengarkan tapi tangan ikut bekerja, masih mendengarkan namanya. Tetapi ansik itu tangan tidak boleh bekerja, badan tidak boleh bekerja, telinga mendengarkan apa yang disampaikan. Sehingga ketika khutbah itu murni fokus mendengarkan khutbah yang sedang berlangsung. Tidak boleh toleh kanan kiri, tidak boleh sibuk dengan yang di sampingnya atau sibuk dengan karpet yang di depannya. Begitulah sebenarnya khutbah dengan adab-adabnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh khutbah ini tidak disyariatkan untuk dilakukan panjang-panjang. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau jika kita lihat khutbahnya itu lebih pendek dibandingkan sholatnya. Syariat khutbah itu lebih pendek dibandingkan sholatnya. Sehingga kalau kita lihat khutbah sebagian para ulama cuma 5 menit, 7 menit saja. Kemudian mereka sholat dengan sholat yang lebih panjang. Karena khutbah tujuannya untuk tadzkir, dia tujuannya untuk pengingat, bukan untuk tujuan menuntut ilmu seperti muhadarah, tidak. Bukan seperti kajian, tidak. Dia hanya mengingatkan orang-orang agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, intinya kesimpulan kita di antara adab Jumat, pertama mandi dengan status hukum yang telah kita jelaskan tadi. Yang kedua adalah untuk bersegera dan sebisa mungkin kita mengkondisikan waktu kita, karena kita tahu bahwasanya kesibukan dunia banyak yang menyibukkan diri kita, sehingga sebisa mungkin kita kondisikan agar kita bisa datang lebih cepat dari apa yang kita miliki, dari waktu yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, Jumat harus diikuti dengan adab, yaitu mendengarkan khutbah. Mendengarkan khutbah dengan fokus, tangan tidak boleh sibuk dengan yang lainnya, kepala tidak boleh sibuk dengan kanan kirinya. Kemudian dia tidak boleh berbicara, bahkan jika itu untuk menasihati orang lain. Sebagian cara yang dipakai oleh para ulama terdahulu, orang-orang terdahulu, mereka menggunakan kerikil. Kala masa itu ada kerikil, dilemparkan kerikil ke orang tersebut. Mulut tidak berbicara, tetapi tangannya menasihati agar mereka untuk diam jika ada orang-orang yang berbicara ketika khutbah berlangsung. Ketahuilah kaum muslimin, siapa orang yang dia diam ketika khutbah, berwudu datang ke masjid, maka Rasul mengatakan ghafarallahu
Allah akan mengampuni dosanya seminggu sampai datang lagi besoknya, kemudian ditambah dengan 3 hari, sempurnalah menjadi 10 hari. Ini diantara keutamaan yang Allah sediakan bagi mereka yang mengikuti petunjuk. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah khutbah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian khatib mengajak kita untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. أمرنا لما تحب وترضى وارزقهم بطانة يا رب العالمين.